Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 101 sampai dengan ayat 110. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah banyak tanya kepada nabimu tentang berbagai persoalan yang jika diterangkan niscaya menjadi penyebab kesulitan kepadamu. Tapi jika kamu menanyakannya waktu Al-Quran diturunkan, tentu akan diterangkan kepadamu. Namun Allah telah memaafkan hal itu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Catatan: di antara kesalahan kaum muslimin yang besar ialah menanyakan hal-hal yang tidak diharamkan. Akhirnya diharamkan karena dilibatkan oleh pertanyaannya sendiri. Al-Hadis. Hal ini dalam peribahasa dilukiskan bagai belalang minta getah dalam persoalan yang serasi. Yang kedua, peristiwa masa lalu sehubungan dengan kesalahan seperti ini telah dimaafkan Tuhan karena luas pengampunannya. Sebelum kamu telah ada yang menanyakan hal-hal semacam itu kepada nabi mereka. Setelah diterangkan, mereka mengingkarinya. Allah tidak pernah menjadikan binatang-binatang bahirah, saibah, wasilah, dan ham menjadi syariat agama untuk mereka. Tapi orang-orang kafirlah yang membuat rekaan dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Catatan: unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima betina. Unta ini dibelah telinganya sebagai tanda unta itu tidak boleh dimakan, ditunggangi, atau dibebani. Yang kedua, unta betina yang dibiarkan lepas semaunya sehubungan dengan nazar terhadap Tuhan-Tuhan berhala. Misalnya, orang Arab di zaman jahiliyah bernazar apabila maksudnya berhasil baik, dia akan menjadikan untanya saibah untuk dipersembahkan kepada berhala. Yang ketiga, kambing betina yang berhubungan rapat dengan kawan jantannya. Bila melahirkan anak jantan, diserahkan untuk berhala. Jika melahirkan anak kembar, yang satu jantan dan yang satu betina, maka yang jantan tidak diserahkan kepada berhala, melainkan untuk menjadi kawan betinanya. Yang keempat, unta pejantan dijadikan bibit pejantan yang dibiarkan lepas lelas semaunya karena telah menjantani atau membuntingi 10 ekor unta betina. Peraturan tentang bahirah, sahibah, wasilah, dan ham berupa mengharamkan memakan sebagian makanan yang bukan diharamkan Allah adalah peraturan yang dibuat-buat oleh orang kafir yang mereka yakini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul yang menyampaikannya, mereka menjawab, cukuplah bagi kami mengikuti kebiasaan yang kami pusakai dari bapak-bapak kami. Apakah mengikuti kebiasaan bapaknya itu sudah cukup bagi mereka, walaupun bapak-bapaknya itu tidak tahu apa-apa tentang syariat dan tidak pula mendapat petunjuk ke jalan yang lurus?
Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari perbuatan maksiat. Orang-orang yang telah sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah dapat petunjuk. Kepada Allah tempat kembali kamu semua, dan akan diterangkannya kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antaramu telah merasa dekat menghadapi kematian, disyariatkan mengadakan saksi pada waktu membuat wasiat. Kesaksian itu terdiri dari 2 orang laki-laki yang jujur dari golonganmu, atau 2 orang yang lain di luar golonganmu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa malapetaka yang mungkin membawa maut. Namun tahanlah keduanya untuk memberikan kesaksian sesudah selesai sholat. Andai kata kamu ragukan kejujurannya, mintalah agar kedua bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan apa-apa dengan sumpah ini, walaupun dia termasuk keluarga dekat kami. Dan kami pun tidak akan menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan Allah. Bila kami tidak jujur, maka kami dibilang orang berdosa. Jika dibuktikan kedua orang saksi itu berbuat curang atas kesaksiannya, maka hendaklah kedudukannya digantikan oleh 2 orang lain yang lebih berhak dari 2 orang saksi pertama, diambil dari kerabat yang meninggal. Lalu keduanya naik saksi dan bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah bahwa kesaksian kami ini di samping kami lebih berhak, juga lebih dapat dipercaya daripada kedua orang saksi terdahulu, dan kami tidak akan melanggar batas dengan menuduh keduanya dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sesungguhnya bila kami bersumpah palsu, tentu kami terbilang orang aniaya. Itulah jalan paling dekat yang disyariatkan Tuhan supaya para saksi memberikan kesaksiannya menurut wujud peristiwa yang sebenarnya tanpa perubahan, atau supaya mereka takut kecurangannya akan ketahuan yang berakibat dosa dalam kesaksiannya. Dengan dikembalikannya sumpah kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah, karena itu bertakwalah kepada Allah untuk tidak memberikan kesaksian palsu, dan dengarlah ketentuan hukum yang diajarkan kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Ingatlah suatu hari saat Allah mengumpulkan para rasul, lalu ia berfirman, bagaimana tanggapan orang terhadap seruanmu? Mereka menjawab, kami tidak mengetahui tentang itu, engkaulah yang paling tahu perkara yang gaib-gaib. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, renungkanlah karuniaku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruh Kudus. Kamu berbicara dengan manusia saat dalam ayunan dan sesudah dewasa. Dan ingat pula ketika aku mengajarimu menulis dan membaca kitab suci, ilmu hikmat, Taurat dan Injil. Dan ingat pula ketika engkau membuat kepingan tanah berbentuk burung dengan izinku, sesudah itu kau tiup, maka jadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan kau sembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan kau sembuhkan orang berpenyakit kusta dengan izinku. Dan ingat pula ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburnya, lalu ia hidup dengan izinku. Selanjutnya ingat pula ketika aku mencegah Bani Israel yang ingin membunuh dan menyalibmu
ketika engkau membawa keterangan-keterangan yang meyakinkan kepada mereka. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini semuanya hanyalah sihir belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai dengan ayat 110. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.